Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Ayuka, NIM 1816040068 akan mempresentasikan proposal mini saya yang berjudul Analisis Penerapan PSAK nomor 18 terhadap akuntansi dana pensiun pada PT Taspen Cabang Padang. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Salah satu lembaga milik negara yang mengelola uang pensiun bagi para aparatur sipil negara atau PNS yaitu PT Taspen Cabang Padang. PT Taspen Cabang Padang merupakan salah satu perusahaan yang memiliki program pensiun, di mana dana pensiun Taspen itu ialah lembaga dana pensiun yang berbentuk badan hukum yang beroperasi di bawah naungan pemerintah atau Departemen Keuangan. Sehingga lembaga tersebut merupakan lembaga yang terpercaya di Indonesia dalam mengelola dana bagi para pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Program yang dimiliki oleh PT Taspen yaitu Program Tabungan Hari Tua atau THT, Jaminan Kecelakaan Kerja, Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan akuntansi dana pensiun di PT Taspen Cabang Padang? Yang kedua, apakah penerapan akuntansi dana pensiun di PT Taspen Cabang Padang telah sesuai dengan PSAK nomor 18? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi dana pensiun di PT Taspen Cabang Padang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi dana pensiun di PT Taspen Cabang Padang telah sesuai dengan PSAK nomor 18. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan serta menambah wawasan, khususnya di bidang akuntansi dana pensiun. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang dapat dijadikan manajemen perusahaan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi perusahaan, serta sebagai sarana informasi dan evaluasi tentang dana pensiun. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian selanjutnya. Bab 2. Landasan teori. Kajian teori. Yang pertama, dana pensiun. Pengertian pensiun. Menurut Bapepam, pensiun adalah menjaga kesinambungan penghasilan peserta pada masa pensiun. Sedangkan tujuan tambahan karena ketentuan undang-undang adalah menjaga kesinambungan penghasilan peserta atau ahli warisnya apabila peserta menjadi cacat atau meninggal dunia sebelum pensiun. Pengertian dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dan menurut PSAK Nomor 18, dana pensiun adalah suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. C. Tujuan dana pensiun. Menurut Wahab, tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu yang pertama sisi pemberi kerja, yang kedua sisi karyawan, yang ketiga sisi pemerintah, yang keempat sisi masyarakat. D. Manfaat dana pensiun. Menurut Wahab, menyatakan manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam, yaitu yang pertama manfaat pensiun normal, yang kedua manfaat pensiun dipercepat, yang ketiga manfaat pensiun cacat, yang keempat manfaat pensiun ditunda. Yang E. Jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, jenis dana pensiun terbagi menjadi dua. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja, yang kedua dana pensiun lembaga keuangan. Yang F. Asas-asas pokok dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012 tentang dana pensiun memiliki 5 asas pokok yang berfungsi sebagai pengaruh untuk mencapai maksud dan tujuan utama dana pensiun di Indonesia, yaitu yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dana pensiun pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Yang keempat, asas penghasilan yang ditunda. Yang terakhir, asas kebebasan pembentukan dana pensiun. Bab program pensiun. Pengertian program pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 1, program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja
menyediakan manfaat atau pembayaran kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, di mana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun. Dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan. B. Jenis program pensiun. Pada garis besarnya, program pensiun dibagi menjadi dua. Yang pertama, program pensiun iuran pasti. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti. C. Fungsi program pensiun. Sujono mendefinisikan program pensiun mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi asuransi. Yang kedua, fungsi tabungan. Yang ketiga, fungsi pensiun. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan iuran pensiun. Seperti contoh, tanggal 27 Januari, nama perkiraan beban gaji di debit, utang pajak penghasilan karyawan di kredit, utang pajak jaminan sosial di kredit, utang iuran pensiun di kredit, piutang karyawan di kredit, dan kas di kredit. Yang keempat, akuntansi dana pensiun. Menurut PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun menganggap manfaat Purnakarya sebagai suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program manfaat Purnakarya. PSAK 18 mengatur akuntansi dana pelaporan program manfaat Purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Jadi disimpulkan bahwa akuntansi dana pensiun memiliki pengertian sebagai aktivitas jasa atau pelayanan yang diselenggarakan Badan Hukum Pengelolaan Pensiun untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan mengenai program pensiun atau pengakuan, pengungkapan, dan pelaporan, untuk dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya peserta pensiun, serta digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Nama peneliti dan tahun: Luciana Iin Puspita, Agustoni Puputra, tahun 2016. Judul penelitian: Evaluasi penerapan SAK nomor 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya pada PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka. Metode analisis: metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: dalam laporan keuangan dana pensiun lembaga keuangan PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka tahun 2012 hingga 2013 telah sesuai dengan PSAK nomor 18. Selanjutnya, kerangka berpikir PT Taspen Cabang Padang, akuntansi dana pensiun PT Taspen Cabang Padang, PSAK nomor 18 terhadap dana pensiun, analisis data hingga hasil penelitian. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, di mana mengumpulkan, menganalisis, serta membandingkan penyajian laporan keuangan PT Taspen Cabang Padang dengan PSAK nomor 18. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Taspen Cabang Padang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 63, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 bulan. C. Sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara kepada pihak yang terkait dan pencatatan laporan akuntansi dana pensiun PT Taspen Cabang Padang. Yang kedua, data sekunder. Data sekundernya adalah data yang diperoleh dari data-data yang telah tersedia berupa dokumen yang berhubungan dengan penelitian. D. Metode pengumpulan data. Studi lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi. Yang kedua, studi pustaka. E. Metode analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan kata-kata yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan dan menyusun informasi yang kompleks dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih sederhana dalam memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data. Sekian hasil proposal mini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.